Jan. jam-jam rawan gitu ya, jam-jam rawan. Nah, rawan Jam-jam rawan, Bu. ngantuk. Rawan ngantuk. Iya. Eh, hari ini sesuai dengan yang kita infokan di grup WA gitu ya, Bunda. Kita akan simulasikan gitu ya. Kita akan mendengarkan pemaparan dan simulasikan bagaimana proses pendaftaran di RPL Prodi PIAUD. Nah, tapi sebelumnya kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bismillah. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak pakai acara formal ya Bun, langsung saja karena memang waktu kita terbatas untuk melakukan pendaftaran. Oh gitu Jadi, ya. jadi mungkin yang penting nanti adalah mendengarkan dari pihak Simfokom Bu Ause bagaimana proses pendaftarannya. Alhamdulillah hari ini sudah ada belum semuanya nih yang masuk sepertinya ya. Mungkin bunda-bunda yang sama dengan teman-temannya yang juga ikut RPL itu bisa menyampaikan untuk segera masuk agar bisa mengikuti secara keseluruhan apa yang akan disampaikan nanti. Alhamdulillah. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Em, yang ingin kalau saya Raihana ya Bun sebagai Kaprodi Ketua Prodi dari program pendidikan Islam anak usia dini ini dan sekaligus juga penanggung jawab pada pengelolaan sebagai pengelola dari RPL kementerian ini. Yang ingin kami sampaikan sesuai dengan yang disampaikan di grup itu kita sudah buat ini nanti yang di luar pendaftaran ya Bun, kita sudah buat link Google Drive gitu. Nanti kita akan sharekan linknya. Nah di link Google Drive itu nanti bunda-bunda bisa mengupload persyaratan apa saja gitu kan. Nah yang sesuai dalam bentuk nanti juga akan kita kirimkan form gitu ya, form yang isinya itu misalnya sertifikat ini bisa dikonversikan untuk mata kuliah ini. Nah, maka nanti ada linknya di samping tulisan itu. Nah, Bunda bisa upload di situ. Nah, di Google Drive-nya itu nanti masukkannya, menguploadnya itu Google Drive-nya itu per nama. Ya, Bun? Jadi jangan salah kamar. Jangan salah kamar, jangan salah folder orang, kita masukkan folder dokumen orang, dokumen kita masukkan ke folder orang. Ya Bun, nanti mungkin bisa diperlihatkan lah sama eh, operator kita, eh, Pak Yanu, seperti apa modeling link Google Drive-nya dan seperti apa nanti Bunda bisa menguploadnya atau masukkan foldernya itu kemana saja. Yang penting itu yang jelas itu di link Google Drive itu sudah ada nama masing-masing dari bunda-bunda semua, gitu ya. Pesan saya jangan salah kamar. Terus juga yang paling penting adalah ketika nanti mengupload dokumen, membuat link, melakukan pendaftaran, harap didampingi oleh anak-anaknya. Nah, anak lah gitu ya yang mengerti tentang bagaimana mengupload gitu ya, Bun. Bagaimana melakukan pendaftaran via sistem. Kalau di rumah misalnya Bu, di rumah saya anaknya udah pada besar-besar, udah pada pisah dari rumah gitu ya, udah punya rumah masing-masing gitu maksudnya. Jadi di rumah saya nggak ada yang bisa bantu, misalnya begitu, ada pertanyaan. Mungkin bisa di sekolah dimintain bantu adalah guru-guru muda. Nah, guru-guru muda yang bisa diminta tolong untuk membantu menguploadkan atau membuat link atau melakukan pendaftaran via online. Gitu ya, Bun? Paham ya? Nah, jadi biar cepat. Biar prosesnya cepat. Jadi tidak memakan waktu lama karena kita tidak punya waktu yang banyak, gitu kan? Kalau semuanya sudah dilakukan pendaftaran,
nanti dapat PIN, sudah melakukan apa pendaftaran lalu dapat PIN, nanti diupload semua dokumen-dokumennya, kita akan plenokan gitu ya. Oh, udah oke, ini udah lengkap semua. Maka kita akan lakukan proses pembelajaran. Tapi makin lama bunda-bunda melengkapi syarat, melengkapi dokumen, maka juga kuliahnya makin lama. Nah, dan kita bisa ditegur nanti sama kementerian gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya bunda-bunda untuk memudahkan itu semua. Minta tolong lah sama anak atau sama guru muda yang ada di sekolah. Oke, paham ya Bun? Semangat, masih semangat ya Bun? Semangat. Mudah-mudahan masih Sih. terus semangat. Semangatnya yang di awal tetap terus tertular sampai nanti selesai setahun kemudian insya Allah. Nah, kalau gitu agar tidak memperpanjang, agar tidak berlama-lama, mungkin kita bisa serahkan ke Bu Ause sebagai pihak perwakilan atau ketua Simfokom untuk menyampaikan bagaimana proses pendaftaran dan mendapatkan PIN pendaftaran di UIR. Silahkan Bu Ause. Bu, sebentar, Bu. Ya, oke. Ya, bentar, Bu. Saya duduk dulu, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Bu. Saya langsung share screen ya, Bu. Oke. Baik, ketika kita mau melakukan pendaftaran PMB, Ibu bisa mengetikkan pmb.uir.ac.id. Ri, minta handphone saya tuh, Ri. Aku belum do SD, do SD, dah belum. pmb.uir.ac.id. Nah, kemudian kita lihat di bagian bawah ini. Nah, ini ada RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Dan di sini juga ada RPL. Sama-sama saja dua-duanya tetap bisa diklik. Jadi kita pilih yang ini dulu. Pilih ya, Ibu. Eh, Gong, udah direcord nih ya, Gong? Zoom-nya udah direcord. Nih, dipilih yang RPL ini, kemudian diklik. Nah, ketika sudah diklik, nanti perlu dibaca di sini eh, bahwa di sini kan ada tertera membayar 500.000. Ini Ibu abaikan saja karena untuk yang piawat tidak berbayar. Sekarang kita bisa requestnya via SMS dengan mengetikkan daftar UIR RPL. Jadi saya request dulu ya Bu ke 92962. Nah, caranya ketikkan daftar spasi UIR spasi RPL. Ketika ditanyakan send, Ibu bikin send. Nanti ada balasan. Di balasan itu waspada penipuan ya Ibu. Kemudian balas OK. OK-nya bukan OK tapi OKE. Kita klikkan, kita ketikkan OKE. Kemudian setelah diketik OKE, nanti muncul akun kita. Akun itulah yang digunakan untuk login di sini. Nah, ini. Saya tunggu dulu ininya masuk. Pesannya masuk dulu. Jadi kadang pesannya tidak langsung serta-merta masuk ya, Bu. Perlu waktu sebentar. Yang dua kali nih. Oh, Biba, saya udah daftar ya, Biba. Lupa saya. Oh, saya pakai yang lama aja lah, enggak apa-apa lah. Di sini saya memasukkan ada satu akun Biba. Saya udah akun RPL.
Boleh request, Gung? Heeh. Daftar spasi UIR spasi RPL. Jadi nomor Bapak Ibu itu hanya bisa satu kali kode ya. Jadi kemarin saya sudah pakai kode itu di nomor ini. Jadi saya minta tim kami untuk requestnya terlebih dahulu. Dapat, Gung? Gung, dapat. Akunnya udah dapat. Sorry ya, Bun. Sebentar ya Bu Rehana, timnya rupanya pulsanya nggak ada. Jadi Ya, bunda-bunda kalau mau mendaftar harus pakai pulsa. Jadi pulsanya harus diisi dulu ya. Kalau tidak, kita akan menunggu lama. Bahkan mungkin tidak terkirim ya, atau tidak dapat balasan. Gitu ya, Bu Auso ya. iya betul. Biba, kasih saya akun RPL satu lah dari database. Satu akun RPL di database ada nggak? Hmm.
Nggak Sarah itu Sarah. Pakai lap. Oh ya udah, nggak bisa. Oh, 336. Upit. Ah, Bu Rere, Ibu bisa request nggak, Bu? Saya minta akunnya, Bu. Soalnya saya udah pakai nih, Bu. Jadi ini udah terisi semua nanti jadi bingung, Bu. Oke, oke, oke. Saya coba SMS ya. Mm-mm. Bapak Ibu yang sudah request sudah bisa, boleh dicoba untuk login ya. Kirim SMS bentar. Ke 92962. Iya. 92962. Oke, kirimnya adalah harus huruf besar semua ya, Bu. Oh, bebas bisa huruf kecil nggak apa-apa, Bu? Oh, bisa. Iya, heeh. Udah kirim, tinggal nunggu. Ya. Ah, oke, ada nih. Boleh kirim kopi kan kirim ke WA saya, Bu? Belum, Bu Ausa. Lain rupanya waspada penipuan. Oh ya, tunggu dulu, Bu. Habis itu klik OK. Kan ada tulisan waspada penipuan. Mm-mm. Kemudian Anda akan membeli, Oh iya, oke. mendaftar aktivitas balas OK. Ketikkan Oke. OKE-nya, Bu. Iya, sip. Udah, Hmm, oke. ya. Udah, Bu Ausa, ini nomornya. Oh, udah Ibu WA? Belum, ntar. Hmm. Udah, Bu. Udah. Oke, ini saya pakai ya Bu, MT FCR 286. Passwordnya 0127.
8416. Nah, kalau sudah boleh diklik login. Nah, di sini silakan dibaca dulu, Ibu, Bapak. Harap mengisi data pendaftaran RPL dengan benar yang akan digunakan untuk di sistem akademik dan keuangan. Nah, sebelum memulai mengisi pendaftaran, yang perlu diperhatikan adalah menyiapkan file pas foto berlatar merah atau biru dengan ukuran tidak lebih dari 1 mega. Kemudian setelah selesai, silakan download cetak kartu pendaftaran RPL. Pastikan data yang diisi sudah benar. Nanti ini dicentang ya, Bapak Ibu ya, ini dicentang. Setelah dicentang, baru bisa kita klik selanjutnya. Nah, sampai sini saya klik selanjutnya. Nah, nah, di sini setelah tahap klik selanjutnya, di sini diminta untuk menguploadkan foto. Perlu Bapak Ibu perhatikan posisi fotonya yang benar yang sebelah ini ya Bu, yang tengah dan yang kanan. Artinya jangan nampak sampai terlalu ke bawah, cukup dari dada ke atas saja. Di sini saya coba pilihkan fotonya. Saya ambil foto saya saja. Oke. Nah, setelah diambil ini, ini bisa digeser-geser ya Bapak Ibu ya. Ini digeser, boleh diturunkan, dinaikkan begini atau dikecilkan. Setelah ini, jangan langsung klik selanjutnya, tapi klik dulu potongnya, yang ini. Karena kalau klik selanjutnya nanti dia error. Jadi ini dulu dipotong, klik potong. Nah, setelah selesai, baru kita bisa klik selanjutnya. Oke, sampai sini bisa diikuti ya Bapak Ibu ya. Kita klik selanjutnya. Nah, di sini setelah selesai upload foto, kemudian diminta mengisikan data calon mahasiswa. Datanya yang terbuka di sini hanya Piawut saja yang dibuka. Tidak ada prodi yang lain karena Piawut tidak berbayar. Jadi di sini kami buka hanya Piawut untuk beberapa hari ini. Nah, di sini silakan diisikan NIK-nya. Kemudian diisikan namanya. Kemudian negaranya Indonesia, tempat lahirnya di mana? Kemudian tanggal lahirnya, ini saya random aja ya Ibu. Kemudian jenis kelamin, golongan darahnya apa, keluarga negaraannya apa, Indonesia. Hobinya ini boleh diisi sendiri hobinya apa. Kemudian di mana provinsinya sekarang ini berada, berarti saya di Provinsi Riau. Kemudian kabupatennya adalah Kota Pekanbaru. Oh, ini kelewatan. eh Mana tadi? Golongan darah, Korea, hobi, agama, status nikah misalnya ya yang iya. Ini karena tadi saya ngambil nama saya yang udah muncul, dia udah otomatis terisi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti jangan bingung. Yang penting ini diisi dulu semuanya satu-satu diisi. Alamatnya, nomor handphonenya, nomor WhatsAppnya diisi. Di sini saya masukkan nomor saya, kemudian nomor WhatsAppnya juga. Nah, alamatnya, sumber biayanya boleh kalau misalnya beasiswa penuh, boleh diklik beasiswa penuh. Ini alamat domisili atau alamat rumahnya sekarang. Saya bikin namanya alamat domisili saja. Nanti silakan diisi yang benar ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau udah terisi semua, boleh kita klik selanjutnya. Nah, di sini ada error, harap isi dengan lengkap dan mohon dicek kembali. Artinya ada satu form yang saya nggak terisi. Nah, di sini kecamatannya belum saya isi. Boleh diklik kecamatannya. Kalau sudah, kita klik lagi selanjutnya. Nah, di sini adalah kita sudah memasukkan, tadi udah masukkan halaman pas foto, sudah memasukkan data calon mahasiswa. Sekarang kita masukkan data sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini ada tambah pendidikan, riwayat pendidikan baru. Di sini boleh diklik pendidikan terakhir Ibu. Misalnya terakhirnya adalah SMA. Tuliskan namanya, misalnya SMA 1 gitu ya.
Satu, jurusannya misalnya IPA. Statusnya waktu itu lulus atau tidak lulus. Kalau lulus, kita akan klik lulus. Tahun berapa lulusnya? Nah, kemudian diklik submit. Nah, ternyata saya itu masih ada loh riwayat pendidikan saya lagi. Misalnya setelah saya lulus S1 SMA ini, saya ikut D1 atau D2, D3 dan seterusnya. Tapi D1 saya itu nggak selesai. Misalnya gitu ya. Misalnya jurusannya adalah apa PIAUD D1 misalnya. Tapi statusnya nggak lulus. Atau kalau lulus juga nggak apa-apa. Ya, tahun berapa? 2001 misalnya. Kalau tidak lulus tidak bisa diisi. Kalau lulus baru tahunnya bisa diisi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini 2001 misalnya. Tapi kalau mau cuman satu aja yang terakhir yang dimasukkan juga nggak apa-apa. Ya, ini saya batalkan atau saya submitkan saja. Ya, jadi totalnya saya punya dua data sekolah saya. Setelah diisikan data sekolah, kita klik lagi selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya. Nah, setelah data sekolah, dia meminta data orang tua. Nah, kenapa ini diminta? Karena di Dikti itu kita selalu diminta data orang tuanya. Sama seperti anak-anak kalau masuk sekolah ya, Bapak Ibu ya, selalu diminta data orang tua. Nah, di sini sama, saya isikan nama ayahnya, saya isikan nama ibunya, alamat orang tuanya, nomor HP orang tuanya, pekerjaannya apa. Kemudian kalau ada data wali, silakan dimasukkan data walinya. Tapi yang wajibnya itu adalah eh, yang punya orang tuanya. Kemudian setelah selesai diisi, boleh diklik selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya. Nah, sampai sini Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke upload berkas, langkah keenam. Nah, langkah keenam ini perlu dibaca ketentuannya. Ya, boleh PDF, boleh image, ukuran maksimumnya adalah 1 mega. Nah, sekarang yang diuploadkan, wajib diuploadkan untuk ke Dikti itu adalah KTP sama KK. Nah, di sini Ibu masukkan dulu KTP-nya. Klik yang di sini ya, Bu. Cari file ini diklik. Kemudian kita masukkan kakak, KTP, saya masukkannya ada nggak ya foto saya yang lain? Saya ini nggak suka pakai foto, jadinya yang ada cuma foto itu tadi, foto pas foto aja lah ya. Ya Bu Yelmi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau menanyakan, tadi kan mengisi data orang tua. Iya, Data orang tua saya, maklumlah keduanya udah meninggal, apa wajib isi juga? iya, tetap diisi Bu Yelmi. Oh, tetap, walaupun dia Iya, nggak ada ya. iya Oh, betul. Heeh. berarti nomor HP aja dikosongkan ya, Bu, karena nggak ada HP Nomor dia. HP sebentar tadi wajib atau Mana lah? nomor HP. Dia udah meninggal kan, jadi nggak ada mungkin kan? Ibu isi nomor HP Ibu aja lah. Oh, isi nomor HP saya. Iya, heeh. Pertanyaan saya, Bu. Eh, Mm-mm. Tadi kan ijazahnya kadang bilang D1, ada yang Ya, belum selesai. Sementara saya D1 waktu itu tahun 97 baru di Aisyah, PGTK Aisyah Padang, tapi udah ada ijazahnya dan strip nilainya. Apakah mm-mm. masukkan aja tanpa ijazah SLTA gitu? Oh, masukkan yang terakhir aja, Bu. Oke, Bu. Terima Iya, kasih, Bu. ya. Assalamualaikum. Salam. Jadi kita lanjut Ibu masuk ke langkah 5 yaitu menguploadkan KTP sama kakak. Karena saya tidak punya KTP gambar yang lain di handphone saya ini, saya tetap di laptop saya ini saya masukkan gambar orang lain saja ya Bapak Ibu ya. Nah ini perhatikan ketika dia nanti filenya melebihi 1 mega, dia akan error. Nah dibaca ini errornya, filenya terlalu besar. Jadi kita klik silang, kita uploadkan lagi yang baru. eh Mungkin yang punya saya aja kali ya, yang sudah kecil sekali. Nah, kalau dia sudah berhasil seperti ini dia, nah sampai dia komplit. Kemudian kakaknya dimasukkan lagi. Kakaknya saya masukkan kakak ya, tapi di sini saya hanya masukkan foto ya, Bapak Ibu ya, hanya sebagai contoh saja.
Setelah berhasil di submit, ini baru boleh klik selanjutnya. Ini saya klik selanjutnya. Nah, setelah selesai, baru kita masuk ke inti kita, yaitu mengenai mata kuliah RPL. Perhatikan di sini bahwa fakultasnya agama Islam, program studinya adalah PIAUD untuk S1. Nah, di sini berisi data mata kuliah seluruh data mata kuliah S1 yang ada di PIAUD ya. Jadi dengan Bu Rere, ini adalah semua mata kuliah yang ada di PIAUD. Nah, nanti Ibu itu kan diperbolehkan untuk menerima 100 SKS maksimum dari 144. Nah, jadi Ibu sudah tahu dengan Bu Rere, sudah tahu mana mata kuliah yang akan diajukan sebagai RPL. Kalau misalnya di Islam dan keilmuan ini, kalau nanti sudah diskusi dengan Bu Rere ini boleh diajukan, ini klik diajukan. Nah, apakah nanti perolehan atau transfer ini diskusi dengan prodinya. Jadi misalnya saya punya sertifikat apa gitu ya. Didiskusikan ini, oh ini bisa mata kuliah Islam keilmuan, diajukan aja sebagai transfer atau perolehan SKS. Kemudian perkembangan emosionalnya bagaimana? Apakah juga boleh transfer atau perolehan SKS? Jadi di sini saya contohkan tiga saja. Ya, sisanya saya asumsikan tidak dulu ya Ibu. Ini hanya untuk mempercepat saja. Nah, setelah ini diokekan, udah diskusikan dengan Bu Rere. Kemudian ini diklik selanjutnya di sini. Nah, setelah ini diklik, nah, yang muncul di sebelah kiri ini adalah semua capaian pembelajaran ketika tiga mata kuliah tadi ditempuh. Jadi kalau tadi tiga mata kuliah tadi dianggap sebagai mata kuliah yang diajukan untuk RPL, bagaimana membuktikannya? Yaitu dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, Bu Rere sudah memasukkan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah untuk tiga mata kuliah tadi ada segini. Ini dia. Yang pertama, mengembangkan media dan sumber belajar dengan memanfaatkan lingkungan untuk pembelajaran sosial. Nah, Ibu merasa kita sekarang mengevaluasi diri kita sendiri, Bu. Ini namanya evaluasi diri. Kita merasa untuk melakukan ini tadi, kita tuh potensi kita itu apa? Apakah baik, sangat baik, atau nggak pernah? Misalnya saya merasa kayaknya saya bisa mengembangkan metode media dan sumber belajar ini dengan memanfaatkan lingkungan, saya merasa sangat baik. Ibu mengatakan baik itu berdasarkan apa buktinya? Nanti di sini diminta diunggah dia. Buktinya itu tadi, misalnya saya klik unggah di sini kan kosong nih, tidak ada dokumen apapun. Klik bagian unggah dokumen ini. Nah, ini misalnya ibu mau membuktikan bahwa tadi ibu tuh mampu mengembangkan tadi itu, saya mampu itu sepertinya saya dengan sertifikat kompetensi saya lah. Keterangannya misalnya saya bikin kompetensi dengan kompetensi dengan ABK misalnya ya Bu ya. Nah, buktikan Ibu kompetensi dengan ABK itu. Apa buktinya? Di sini kan tadi Ibu pilih sertifikat kompetensi. Masukkan sertifikat kompetensinya. Jadi misalnya saya masukkan ini adalah ijazah saya. Nah, ingat lagi di sini file untuk berkas yang evaluasi diri ini maksimumnya 2 mega. Jadi nanti harus di resize kalau nanti dia lebih dari 2 mega. Di sini ada nggak sih? Nah, di sini contohnya. Misalnya saya buktikan di situ dengan ini saya kebawain dulu. Nah, ini setelah selesai saya klik simpan. Nah, setelah diklik simpan, di sini ada daftar dokumen yang sudah Ibu masukkan tadi. Misalnya, Ibu merasa mengembangkan media ini dengan sertifikat kompetensi, ini klik sertifikat kompetensi. Atau Ibu mau masukkan dulu, unggah dulu lah semua dokumen saya nih, ijazah juga lah, ijazah D1 gitu ya. Saya pilih ijazah D1 saya masukkan di sini, cari yang kecil, misalnya yang ini, saya simpan. Kemudian saya unggah lagi lah semua dokumen saya unggah dulu lah biar saya gampang untuk ininya ada logbook. Nah, saya bikin di sini logbook bekerja di TKA. Saya masukkan logbooknya.
Buktikan dia dengan buktinya apa? Saya pilih di sini yang ini. Saya simpan. Nah, Biba, Biba ngapain? Oh, telepon Ibu Vicom tuh lah. Dia telepon saya apa kendalanya tuh di apa tuh? Ibu Fatmah, Kaprodi Vicom. Nah, setelah selesai ini, saya tutup aja dulu ya, Bu ya. Nah, kita balik ke sini lagi. Mengembangkan media sosial, saya merasa sangat baik. Mampu melakukan refleksi kritis terhadap praktik pembelajaran sosial emosional, saya merasa sangat baik. Buktinya dari mana? Saya unggah tadi. Misalnya, dari sekian banyak unggahan Ibu tadi, saya merasa kayaknya kalau yang mengembangkan ini, poin inilah sebagai buktinya. Ini diklik. Kemudian tutup. Nah, nanti di sini tulisannya ada satu dokumen dipilih. Artinya, Ibu merasa pada saat mencapai capaian pembelajaran mata kuliah yang ini, Ibu bisa membuktikan dengan yang ini. Ya, jadi usahakan dokumen yang Ibu masukkan itu yang lengkap, banyak, supaya bisa dikonversi sebanyak 100 SKS. Nah, misalnya yang ini saya bikin sangat baik juga, atau baiklah ya. Saya lihat dokumennya. Kayaknya saya membuktikan saya sangat baik di sini adalah yang ini sama inilah. Dua, misalnya bukti saya baik di situ. Saya klik tutup. Di sini ada dua dia dokumennya. Nanti penilai ibu bisa melihat bahwa ketika ibu menyatakan ini sangat baik, buktinya ini. Benar nggak itu? Ditengoknya berkas ibu ini. Nanti dia konversikanlah ke mata kuliah ke SKS tadi sampai dia 100 SKS. Kemudian misalnya yang ini, ternyata yang ini saya nggak pernah. Silakan diklik nggak pernah. Nah, kalau nggak pernah, otomatis di sini nggak akan diminta untuk mengunggah dokumen sebagai bukti karena dia tidak pernah. Kemudian di sini saya mengatakan sangat baik nih merancang kegiatan pembelajaran. Buktinya apa? Ternyata dari tiga yang ini belum ada buktinya. Saya unggah lagi dokumen buktinya itu di sini. Misalnya nggak ada di list ini, Ibu bisa pergi ke paling bawah, klik dokumen lain yang relevan. Klik yang bawah, Ibu bilang bukti mampu apa tadi nih? eh Maaf, bukti apa tadi nih? Bentar ya Bu. Ini bukti merancang ini kognitif anak gitu ya. Saya unggah, di sini unggah, kemudian saya karena di sini nggak ada listnya misalnya, nggak ada termasuk yang ini, paling bawah sekali dokumen lain, saya ketikkan di sini misalnya kognitif anak di misalnya ya di TK Anur, misalnya begitu. Buktinya apa? Masukkan lagi buktinya. Kemudian misalnya saya punya bukti itu yang ini, tunggu sampai 100%, kemudian diklik simpan. Nah, di sini saya mau melihat tadi tuh, mana dia. Kalau ibu nggak ngasih keterangan di sini, nanti ibu bingung, karena tadi namanya cuma dokumen lain yang relevan. Makanya harus dikasih penjelasan keterangan tadi. Di sini diklik. Oke, kemudian diklik tutup. Nah, di sini ada satu dokumen yang Ibu pilih untuk membuktikan bahwa Ibu mahir sangat baik dalam merangsang perkembangan kognitif anak. Nah, yang berikutnya lagi, oh ini nggak pernah, ini sangat baik. Saya lihat lagi, oh ternyata saya kayaknya bisa buktikan dengan komponen dokumen 1, 2, dan 3. Oke, ini sudah masuk. Kemudian di sini tidak pernah. Nah, supaya cepat saya bikin di sini tidak pernah dulu. Yang di sini saya bikin sangat baik. Lagi, ternyata di sini nggak ada. Saya unggah lagi, buktinya saya ingat saya pernah melakukan itu gitu ya, Bu. Nggak ada di sini file pilihannya itu. Saya pilihlah dokumen lain yang relevan. Nah, di sini misalnya bukti mengajar ABK misalnya di di PAUD, PAUD ABC. Nah, di sini saya bikin lagi contohnya, oh ini filenya terlalu besar. Saya ambil file yang kecil lagi, yang tadi aja. Kemudian dia masuk. Nah, di sini saya pilih
simpan. Nah, setelah disimpan, nah karena tadi dokumen relevannya ada dua, kalau ibu nggak bikin penjelasannya tadi nggak ngerti ibu yang mana tadi dokumennya. Jadi setelah ditulis di sini, oh ini dia buktinya. Kayaknya harus bisa ditambah lah sama yang ini. Nah, begitu. Kemudian tutup. Nah, di sini dua dokumen yang terpilih. Nah, ini yang nanti akan sangat lama Ibu Bapak untuk memasukkan karena harus dipikirkan dulu apakah capaian ini tercapai. Bagaimana capaian ini? Apakah sangat baik, baik atau tidak pernah. Nah, kemudian kalau sudah selesai, baru diklik selanjutnya. Nah, di sini berarti Ibu sudah selesai. Di sini Ibu menyatakan bahwa informasi yang ditulis ini benar, kemudian diperbolehkan untuk memeriksa isi dokumen Ibu, kemudian bersedia mengikuti asesmen lapangan lanjutan. Jadi misalnya nanti dari evaluasi diri yang Bapak Ibu masukkan, si penilai merasa kok kayaknya nggak bisa ya saya ambil 100 SKS nih, saya butuh bukti yang lain. Mungkin dia merasa saya harus melihat bukti ibu mengajar. Kemudian nanti disampaikan sama penilai, kita wawancara atau Zoom, Bu, untuk melihat ibu mengajar. Misalnya ya, nanti ibu lakukan lagi sesuai dengan permintaan dari penilai tadi. Kalau sudah selesai, ini boleh diklik. Dengan ini saya menyetujui pernyataan ini, baru diklik selanjutnya. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan. Kalau sudah selesai, Ibu nggak bisa lagi merubah data apapun karena berarti sudah masuk ke tim penilai. Nah, ini di-download, boleh diklik di sini cetak kartu pendaftarannya. Di sini saya bikin di sini aja. Nah, di sini dia. Nah, ini adalah bukti bahwa Ibu sudah selesai daftar di RPL. Buktinya mana? Ini adalah kartu peserta pendaftaran RPL-nya. Nomor referensi, nama, program studinya, ini tertera di sini beserta dengan fotonya. Sampai sini, pekerjaan Ibu untuk mendaftar itu sudah selesai. Nanti selanjutnya adalah dari pihak universitas dan prodi lagi yang akan melakukan penilaian terhadap apa yang sudah Bapak Ibu isikan tadi di pendaftaran RPL-nya. Nah, sampai sini sudah selesai. Bu Rere, saya sudah, Bu. Oke, terima kasih Bu Ausa. Kita mungkin Iya. langsung saja ya Bu Ausa. Mana tahu ada bunda-bunda yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas dari apa yang Iya. disampaikan Bu Ausa, bisa langsung raise hand atau kameranya di unmute, Ibu Bunda. Ada yang mau bertanya? Ini mumpung nih Bunda harus di sekarang ya, harus sekarang. Maksudnya itu mumpung sekarang ada Bu Ause yang bisa langsung menjelaskan dan langsung bisa eh, menampilkan gitu ya ketidakpahaman atau ketidaktahuan kita itu di mana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Waalaikumsalam Bu Ya, Suhana, Bunda Suhana, silahkan. di sini saya mau tanya untuk yang upload itu tadi, boleh berarti sertifikatnya satu atau dua atau tiga kita sekali upload atau gimana tuh Bu? Tadi gimana, Bu? Berkasnya boleh diupload? Buat diupload misalnya kayak sertifikat kan yang mengenai kompetensi tadi itu. Mm-mm. Kalau misalnya saya punya sertifikat PMM itu kan Bu ada lumayan ada berapa ya 21. Jadi Mm-mm. maksudnya gimana jadi saya upload kan sesuai dengan pertanyaan yang di sini ini. Iya, misalnya yang untuk mengembangkan media ini, Ibu merasa ada dua sertifikat nih. Heeh, Sertifikat itu diupload satu-satu. Jadi heeh. misalnya sertifikat kompetensi, tuliskan Bu, kompetensi apa? Oh gitu ya. Ya, nanti kalau nggak dituliskan, Ibu nggak ingat kan kompetensinya yang mana kan? Jadi harus Ya, dituliskan yang mana. Kemudian misalnya saya coba di sini aja ya Bu ya. ya. Saya coba aja dengan file yang kecil. Kemudian di sini simpan, tutup. Jadi misal di sini nih
Ada 2 sertifikat kompetensi saya yang saya rasa bisa. Boleh dipilih ini, 2 ini. Ini 1, ini 1. Oh, oh. Jadi 2 nanti dia. Kalau untuk sertifikat diklat berjenjang, Bu, masuk ke kategori mana dia? Di sini boleh dicek, Bu. Sertifikat apa tadi, Bu? Diklat Kategori berjenjang. diklat. Iya. Diklat itu masuk ke mana ini? Lembar kerja, dokumen analisis, logbook, catatan pelatihan, keanggotaan profesi, referensi, penghargaan industri, penilaian. Kalau nggak ada di sini, Ibu masukkan di dokumen lain yang relevan aja. Oh, gitu ya. Ya, nanti dituliskan diklat di mana gitu ya, Bu ya. Nah, Berarti Bu, sebelum kita apa? Berarti kita data dulu ya iya, sertifikat. Nanti kita iya, lihat berarti, oh ini masuk ke sini 3, iya, masuk ke masuk semua iya, gitu ya, Bu. betul. Jadi untuk membuktikan itu tadi tuh, nah ini tadi apa buktinya? Nah, jadi disinilah Iya. Ibu harus sertakan. Oke, oke. Berarti Ya. berapa sebanyak apanya nih soalnya yang di sini nih, Bu? Di sini banyak, Bu. Jadi bisa Banyak. jadi satu mata kuliah tadi punya 3 ini. Oh, Nah, ini oh. tadi baru tiga mata kuliah. Dia punya Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 capaian pembelajarannya. Kalau Ibu Oh, nanti akomodir itu sampai 40 mata kuliah, bisa jadi di sini pilihannya ada 120. Kalau satu mata kuliah itu punya 3 capaian pembelajaran. Jadi ini banyak oh. nanti ini ke bawahnya. Ya, namanya dikonversi 100 SKS, pasti yang diisikan juga banyak, Bu, sesuai dengan yang Ibu peroleh. Kalau Ibu ngisinya sedikit, yang bisa dikonversi ya paling cuma berapa SKS, 10, 20 begitu ya, Bu. Jadi tergantung Ibu mengevaluasi diri sendiri. Oh, oh. Oh, iya, Ya, iya gitu, Bu. Kalau untuk yang masalah kartu tuh, Bu, di mana kita uploadnya, Bu? kartu apa tuh, Bu? Kayak kartu PGRI kan ada persiapan kemarin itu. Mm-mm. Itu yang maksudnya yang berhubungan dengan profesi gitu kan? Kartu PGRI itu dipakai untuk konversi, Bu. Diperlukan nggak pada saat penilai itu, Bu Rere? Eh, Gini aja, Bu Ause, kan nanti kita ada tim penilainya ya. Mm-mm. Nah, kalau dirasa misalnya di pertanyaan-pertanyaan ini ada mengena atau menyerempet-nyerempet, diupload saja. Nanti kan kita akan cek tuh sama Ya, tim penilainya, apakah ini bisa masuk atau tidak. Kalau ya. misalnya kurang, tentu akan kita hubungi. Bun, Mm-mm. ini kurang ininya gitu ya, dokumen yang harus dilengkapi begitu. Ya, jadi Karena nanti kalau kebetulan saya bukan bukan tim ya, penilai kan, Bu iya, Ause ya. iya. Jadi nanti kalau Ibu merasa itu dokumen diperlukan, unggah aja di sini Bu, unggah, tapi pilihlah paling terakhir. Karena di sini pilihannya kan daftar lain yang relevan ya Bu ya. Oh, Semuanya iya. masukkan, tapi yang masuk akal. Jangan supaya dia banyak, misalnya menang lomba kerupuk 17 Agustusan, mau dimasukkan, nanti kan tidak terkonversikan. Jadi percuma dimasukkan. Jadi yang benar-benar berguna gitu Bu ya. Iya, iya, Bu. Ini pertanyaan dari di chat, Bu. Jika Capsek, apakah harus mengisi RPM juga? RPM ini apa, Bu Rere? Mungkin bisa dijawab. Apa? Ntar, RPM, eh, Jika Capsek, apakah harus mengisi RPM juga, Bu? Bu Dian mungkin bisa dibantu Bu Dian, RPM ini apa? Nah, Bu Dian, ntar ya, Bu. Atau apa, Bu, siapa Bu Sri? Apa singkatan RPM itu, Bu? Cepat ngomong. Rencana pembelajaran mingguan, Bun. RPM, rencana pembelajaran. Ya harus, Bu, Mingguan. RPP, RPH, RPM gitu ya. Eh, maka saya bilang tadi, Bu, diupload saja yang ada gitu yang berkaitan dengan pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam sistem ini. Nanti ada tim penilainya Bu yang yang menilai apakah itu masuk atau tidak, apakah masih kurang atau sudah cukup gitu, Bu. Gitu Bu Sri, Bu siapa tadi Bu Rowiatun ya yang apanya?
Jadi kalau ada Bu Kepsek masukkan. Kalau nggak ada, mungkin ada yang lain yang bisa membantu gitu. Nanti tim penilai akan menilainya. Gitu, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu-ibu? Nih, ada dari Yanti. Ya, Bu Yanti, jika sertifikatnya sedikit bagaimana ya? Bolehkah memasukkan dokumen transkrip nilai karena pernah kuliah namun kuliahnya tidak lulus? Boleh. Ya, boleh, Bu. Tadi kan ada pilihan dia kuliah misalnya S1, tapi kuliahnya tidak lulus gitu ya. Nanti kan dipilih tidak lulus. Boleh nanti dicek sama oleh DLMA apakah status lulusnya itu karena DO diberhentikan atau mengajukan pengunduran diri karena ada beberapa kriteria nanti akan dilihat. Kalau nanti ternyata oke, ya nggak apa-apa ibu bisa lanjutkan. Tapi misalnya nanti nggak oke ya otomatis nanti yang ibu masukkan di sini tidak akan dinilai gitu Bu. Jadi masukkan aja dulu Bu. Kayak gitu kan Bu Tim. Bibah, coba cek psikologi itu udah verifikasi nggak semua mata kuliahnya Bibah? Psikologi, ya. Di apa? Masuk ke akunnya aja lah. ada lagi Bunda Ke yang akun mau ditanyakan? psikologi. Atau tanya Gunawan aja lah. Kalau belum nanti saya suruh dia verifikasi. Bu tulis aja. Bu. Apa tulis? Bu, apa tulis? Oh. Bunda, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Baik Bunda, kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya lagi Bunda. Silahkan. Ini Bu, kalau masalah apa, misalnya kita sudah buka aplikasi link ini kan, kita sudah mulai mengupload gitu, satu atau dua, sudah itu kemungkinan yang kita mau upload itu belum ada gitu kan, otomatis kita membuat kan Bu, ini bisa kita apa, Mas ini ditutup dulu, besok kita mulai lagi gitu misalnya. Bisa, Bu. Nanti Ibu klik keluarin aja. Nanti dia akan masuk ulang lagi nanti. Bukan ulang lagi Oh, di posisi terakhir Ibu tadi. berarti nggak hilang gitu kan? Enggak. Oke. Tadi ini ada pertanyaan, Bu, Rere. Apa tadi batas waktunya sampai kapan mereka ini ngupload, Bu? Mana kirim? Oh, Sabtu? Enter. Nih. Sabtu? Ya. Sabtu ya, Ibu-ibu ya. Hari Sabtu. Sabtu. Bu. Cepet dong. Jangan Bu. Nah, itu sampai. Itu Ya, Ibu, tanggal berapa itu, Bu? diusahakan dulu sampai hari Sabtu tanggal eh Sabtu. Sabtu ini tanggal sampai hari Sabtu ini tanggal 2. Aduh, 2 September. boleh keren. Oke, pertanyaan berikutnya, Bu Rere. Untuk suket pernah kuliah dan daftar riwayat hidup, apa ada formatnya? Tidak ada formatnya. Silakan diapakan sendiri aja, Bu. Itu enggak? Bisa. Semakin bagus ibu-ibu memberikan dokumen, ya mudah-mudahan tim penilai juga merasa ini lebih banyak konversinya, begitu ya. Jadi, jadi Bu, yang untuk suket pernah kuliah tuh kita minta ke kampus, Bu. Saya kurang tahu. Biasanya memang kalau kita berhenti atau gimana, kita udah punya surat keterangan pernah kuliah itu, Bu. Enggak, saya kemarin D2 gitu, Bu, selesai. Jadi yang saya upload tuh hanya ijazahnya aja atau perlu surat keterangan pernah kuliah? Oh, ya ijazahnya, Bu. Oh, Kalau ijazah pernah aja. kuliah itu dianggap Ibu masih belum Oh, selesai. yang masih Ya. berjalan ya. Iya, betul. Oh ya, makasih, Bu. Ya. Bu, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Bu Roza. Boleh bertanya kita ini dapat kami ini dapat apa ya biaya kuliahnya di apa ya apa penuh atau mandiri gimana sih jawabannya?
Jawabannya apa, Bu Rere? Mandiri atau beasiswa penuh gitu ya? Oh iya, beasiswa penuh, Bu. Iya, pilihnya Oh, beasiswa penuh beasiswa ya, penuh. karena ini yang beasiswa yang dari kementerian. Kan bunda-bunda ini sebelumnya sudah daftar di kementerian kan? Ya, maka karena sudah daftar di kementerian, kementerian memplotnya ke di Riau itu ada 3 universitas. Nah, bunda-bunda yang sekarang Zoom itu masuk di UIR ya. Jadi pilih nanti beasiswa penuh, bukan RPL Mandiri. RPL Mandiri kita terpisah nanti lain lagi itu. Itu tertutup, Mama. Oh ya, makasih ya, Bu ya. Ya, Itu yang paling ramai. Terus obrolan. ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam. Ini mau nanyakan tentang yang RPM itu Bu. Kalau sekarang kan udah namanya modul. Jadi modul itu yang ditampilkan Bu. Eh, Modul yang model sekarang. Bisa Bun dalam bentuk soft file-nya ya, tapi tidak lebih dari 1 mega. Itu ada di atas tadi itu. Itu temanya atau topiknya itu bebas ya Bu? Bebas, tapi tadi sesuaikan dengan itu ya, dengan pertanyaannya ya. Oh, ya gitu. Oh ya, makasih Bu. Oke, sama-sama. Ini kan di sini. Karena Isna itu apa ya? Gini. Oh iya. Bu Yelmi, silakan Bu Yelmi. Iya, ya, rusak pula apa aku nanti udah nggak gaji seberapa. Bu Yelmi ada pertanyaan, Bu Yelmi? Ada Bu, yang saya ingin tanyakan. Saya udah mengisi data, yaitu pengajuan RPL kan Bu, pengajuan mata kuliah. Terus di sini kan ada Islam dan keilmuan. Ya. Saya tuh ada di transkrip nilai PGTK itu kan ada belajar masalah keislaman gitu, transkrip nilai. Apakah itu saya boleh sebagai bahan bukti atau bagaimana? Yang kedua pertanyaan itu masuk transfer SKS atau peralihan SKS gitu. Di situ kan ada Islam dan keilmuan Bu di isinya. Oke, Bu Ausa, kan ini ibu-ibu ini nanti akan pilih ya yang ajukan RPL atau tidak. Sementara kan di saya kemarin saya udah ajukan itu yang 44 SKS yang untuk diambil gitu ya Bu Ausa ya. Ya. Nah, jadi untuk mempermudah nanti bisa nggak saya kirimkan ke ibu-ibu ini mana yang diambil dan mana yang tidak diambil gitu. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi nanti kan yang Ibu bolehkan untuk diajukan RPL, nanti kan mata kuliahnya diklik ajukan RPL. Sisanya nanti dia bikin tidak aja. Nah, jadi begitu ya, Bunda-Bunda, di kita sudah ada 100 SKS yang akan dikonversi dan 44 SKS yang akan diambil. Jadi nanti ditunggu saja di grup gitu ya, grup EA. Nanti berdasarkan itu Bunda mengklik ajukan RPL iya atau tidaknya, berdasarkan yang kita kirim nanti. Gitu. Oke Bunda, terima kasih informasinya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bun. Ya, Waalaikumsalam. Silahkan Bun. Bun, ini kan tentang pengajuan mata kuliah tadi. Ini bisa di skip enggak? Kan ini belum dikirim ya? Mau ngisi lagi. Bisa di skip enggak? Gimana Bun, putus-putus? Yang tadi dibahas Bunda yang sebelumnya tentang pengajuan mata kuliah tadi, kan kata Bunda Raihana mau dikirim ke grup ya? Ini dirimu. Ya, nah itu kan kita masih ada nih tahap selanjutnya. Ini bisa diklik selanjutnya, bisa di skip atau tidak, Bun? Nah, jadi kan sore ini kita akan kirimkan.
Sore ini akan kita kirimkan mata kuliah mana saja yang diajukan RPL dan yang tidak diajukan RPL agar bunda-bunda lengkap nih mengisi tahapan-tahapan dalam pendaftaran gitu ya. Iya, ini nggak boleh di skip Bapak Ibu. Kalau misalnya ini saya skip nih, ini defaultnya isinya kan tidak semua ini. Kalau saya klik selanjutnya, ini nggak ada yang akan Ibu evaluasi diri karena Ibu tidak menyatakan bahwa satu pun mata kuliah di sini yang diajukan sebagai RPL. Jadi mau nggak mau tahapan ini nggak boleh di skip. Justru tahapan ini paling penting karena di sinilah Ibu mengatakan bahwa di sini mata kuliah ini saya ajukan sebagai RPL gitu. Oke, terima kasih Bun. Bun, izin bertanya. Iya, Ya, silakan. Bun, nanti itu kan ketika kita mengisi mata kuliah, nanti kan kita pilih di ajukan RPL-nya di bagian iya. Terus di jenis SKS-nya itu Bun, pilih transfer SKS atau perolehan SKS? yang ini ya Bu Perolehan ya. Ini ya, yang ini kan. Nah, ini ya. boleh, Bu Iya, Rere? iya Bun. Jenis SKS-nya Bun, pilih transfer SKS atau perolehan SKS? Perolehan SKS. Oh, perolehan SKS. Berarti semuanya perolehan SKS ya Bun? Ya, nanti kan ada yang iya ada yang apa? Yang iya nanti kan nanti kita akan kirimkan apanya ya? Mata kuliahnya ya, Bu. Nanti pilih perolehan SKS. Oh, oke Bun, makasih. Ada lagi, Bun? Mohon izin Ibu, Ya, Ya. silahkan, Bun. saya kan belum mendapatkan akun nih. Jadi untuk mendaftar itu kan di keterangan sini kita karena sinyal di sini hari ini luar biasa kurang bersahabat. Jadi klik daftar terus UIR PMB itu ada nama bank dan tanggal lahir kan. Jadi kalau kami isinya apa Bun? Nama bank tanggal lahir yang mana ya Bu ya? Untuk Coba mendapatkan Coba ke awal. SMS Ini ke yang di PMB sini ini untuk Bu, mendapatkan akun ini PMB. untuk reguler ya Bu ya. Jadi Ibu nggak usah bayangkan ini aja Ibu lakukan ini, yang ini aja. Nanti Ya. ikuti aja yang di sana Bu. Di sana tidak ada diminta bank apapun di situ. Iya. Nggak pergi sana, udah belajar. Nah ini dia. Nah, Ini di sini, akunnya. di sini. Ya. Tidak diminta bank apapun untuk membayar ya Ibu ya. Oh, jadi ketiknya daftar UIR RPL seperti itu aja. Iya, betul. Oh, Kemudian gitu. jawab dia dengan tulisan yang ini oke, diklik lagi, baru kita dapatkan yang ini. Inilah yang dimasukkan, user ini masuk untuk loginnya, ini untuk passwordnya. Oh, gitu. Baik, baik, Ya. baik. Terima kasih. Jadi diingat ya Ibu ya, tidak ada permintaan dana. Jadi kalau nanti ada SMS WA masuk minta dana, itu bukan dari pihak WIR, jangan Ibu lakukan apapun itu. Satu lagi mengingatkan kembali, harus ada pulsa ya, Bu. Nah, nanti saking semangatnya nggak inget tuh kalau ternyata di handphonenya nggak ada pulsa. Jadi kalau nggak ada pulsa, maka tidak akan dapat balasan. Ya, jangan lupa ini juga yang diakomodir hanya Telkomsel sama Indosat ya Ibu ya. Kalau Nah, Ibu itu nggak punya satu. kedua ini, boleh minjem punya temennya yang di Jawa kek atau di mana, suruh dia requestkan, nanti kopikan lah, minta ke dia kopi kayak saya tadi sama Bu Rere. Kan saya dikopikan pakai WhatsApp link akunnya. Kayak gitu aja, nggak apa-apa. Ada lagi, Bun?
Bunda-bunda, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Karena setelah ini kita belum ada lagi akan Zoom ya, karena kita akan fokus dan konsentrasi untuk pengisian pendaftaran dan eh, sertifikat-sertifikat tadi atau kompetensi atau mata kuliah tadi ya. Jadi kalau memang ada sekiranya yang mau ditanyakan sekarang, bisa ditanyakan sekarang. Oh ya, maaf Bunda, saya mau tanya. Ya, Kalau yang mau disiapkan itu tuh RPPH sama RPPM ya, Bun? siapkan aja semuanya, Bun. Itu tuh materinya, temanya tentang apa ya, Bun? Apa saja yang berkaitan dengan pembelajaran pada anak. Oh gitu ya. Akan nanti mata kuliahnya tuh bisa dilihat ya. Oh ternyata sesuai dengan ini masukkan. Oh ternyata sesuai dengan ini masukkan. Gitu ya. Jadi kita tidak menspesifikasikan harus tema ini harus tema ini enggak. Tentu tema yang Bunda ajarkan gitu ya, yang dilakukan di sekolah. Ya, cuman ini ya RPPH satu itu tuh berhubungan dengan RPPM bisa tuh, Bun? Bisa. Katanya berupa video atau itu ya gimana ceritanya? Pakai video gitu. Apa saja. Jadi yang tadi seperti saya sampaikan, apa saja Bun yang kira-kira bisa diakui gitu. Oh gitu ya. Nggak, masalahnya kita buat aja videonya lagi sedang belajar gitu, atau sedang ini gitu, atau bila boleh dipotong-potong separuh video, separuh foto gitu. Eh, pada dasarnya apa saja dokumen yang bisa diakui untuk pengakuan SKS tadi ya Bun. Oh gitu ya. Jadi nggak Tetapi seharusnya video saja ya. tetapi tentu harus diingat kan tadi ada batas ya, batas maksimal upload kan 1 mega ya. Maka tentu tidak boleh lebih dari 1 mega. Oh, gitu. Nanti kan ada penilaian. Nah, tim penilai yang akan menilai ini pas atau tidak, bisa diakui atau tidak, gitu ya. Bun. Iya, Bun. Iya. Itu kapan itu ya? Bisa di ini terakhirnya kapan ya? Soalnya belum disiapkan nih, Bun. Sebenarnya kita udah sampaikan di grup mungkin ya, mungkin terlewat ya Bun. Di grup kita udah sampaikan bahwa tolong dipersiapkan segalanya. Karena nanti ketika pendaftaran dibuka, bunda-bunda udah nggak repot dan nggak sibuk lagi untuk mempersiapkan. Kita karena waktunya terbatas gitu ya, kita kasih waktu sampai tanggal 2 ya Bun, sampai hari Sabtu. Oh, hari Sabtu ya. Nah, mudah-mudahan terkejar, tapi saya rasa bisa lah. Tolong dibantu saja ke anak atau ke guru-guru muda yang ada di sekolah. Makasih ya Bunda atas informasinya. Mohon izin Ibu, Ya, kapan mulai perkuliahan? setelah semuanya diupload Bun. Jadi maka tadi saya di awal bilang perkuliahan akan dilakukan kalau secepatnya bunda-bunda melaksanakan mengupload atau melakukan pendaftaran. Nah, kalau ngikutin mengikuti kementerian kan harusnya tanggal 1 ya. Nah, harusnya. Baik, jadi sebelumnya kan kita sudah mendaftar di aplikasi Tanggal Sipka 30 berarti terakhir ya Bun. Hari ini Iya, tanggal tanggal 30 ya. 28, nah, tanggal 30 Agustus. Saya tidak Bun? belum bisa. Iya Bun, ada lagi? Sebelumnya kan kita menggunakan aplikasi Sipka tuh kan. Ya. Jadi aplikasi itu tidak digunakan lagi seperti itu. Langsung untuk perkuliahannya langsung ke aplikasi PMB UIR atau di aplikasi Sipka, Bun. Untuk pendaftaran ke LPTK di aplikasi di link PMB UIR tadi Bun. Oh, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Bun. Ada lagi Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam. Ya, Bunda Ratna. Ya, Bun.
Kami kan sekolahnya sekolah tahfiz nih, Bun. Iya. Pertemuan itu cuma 1 kali dalam 1 pekan. Jadi gimana tuh, Bun? Itu RPPM ya, Bun? Bukan Eh, RPPH ya, karena 1 kali. Bunda Ratna Wilis ini bentuknya seperti PAUD gitu ya, Bun? PAUD TK atau RA atau bagaimana, Bun? Masuknya tiap hari atau seperti apa? Tiap hari TK, Bun. Nah, iya. Hari Senin sampai. Terus Cuman kami permasalahan temanya itu kami di hari Jumat aja gitu. Karena di hari-hari biasa kami habis gitu. Jadi yang untuk temanya sendiri di hari Jumat aja. Mm-mm. Eh, yang sebelum-sebelumnya ada nggak, Bun, dokumen-dokumen yang sebelumnya? Jadi dokumen yang diunggah tidak harus yang baru dibuat begitu, tapi mungkin ada dokumen-dokumen sebelumnya yang sudah ada. Nah, jadi dokumen-dokumen sebelumnya, jadi tidak harus dokumen baru gitu ya, Bun? Iya, terus bisa juga kan hari Jumat kalau dokumen baru ya, bisa itu mau dibuat gitu ya. Mau nanya lagi, Bu. Iya, ya. Ini masalah yang pendaftaran tadi, itu kan ada foto. Itu kita lampirkan tiap foto yang terbaru kita apa nggak apa-apa, Pak? Atau foto-foto yang lama gitu, Bu? Gimana, Bun? Sebaiknya yang minimal 3 tahun terakhir mungkin, Bun. Jadi wajahnya tidak berubah jauh gitu, Bun. Iya, Bu Usa. Apa tadi, Bu? Foto yang di-upload boleh nggak foto yang lama, misalnya Iya. yang lamanya berapa tahun belakang, Bu? Kalau nanti Ya, maksudnya kan kemarin kan Tahun ya, Bun ya. waktu yang lama itu kita istilahnya kan mungkin badan kita atau apa kayak ibu-ibu gitu kan masih belum banget gitu, Bun. Bu, ini bukan biro jodoh, Bu. Jadi Ibu uploadkan foto yang sekarang pakai handphone aja, Ibu foto. Backgroundnya background merah atau biru. Atau Ibu nggak punya background, biar aja backgroundnya sembarangan. Nanti di handphone, di laptop kan bisa Ibu ganti backgroundnya merah atau biru. Oh, gitu. Tapi kalau misal kita pakai foto selfie gitu gimana, Bun? Selfie itu yang penting posisinya kayak kita ngambil pas foto resmi. Ya, Oh, selfie itu kan maksudnya ngambil foto sendiri. Ya, nggak apa-apa diambil foto sendiri atau sama orang lain gitu ya. Oke, Bun, makasih. Ya. Kalau SVS ini gimana? Assalamualaikum Bunda, boleh tanya Bun? Bunda-bundanya. Waalaikumsalam, Iya, silakan Ibu. silahkan. Silahkan. Ini dari daftar mata kuliah ini harus semuanya diajar, Bun. Islam, keilmuan, terus kembangan sosial dan emosional, terus sampai ke bawah itu udah harus gimana cara untuk pendaftaran langsung ke Ibu Dian, ke Ya Ibu kirim Rere. link ada kat situ. Ibu Rere. Ada Ibu Rere. Iya, gimana, Bun? Bisa diulang, ini Bu? Maaf, Bun. daftar mata kuliah ini bagaimana cara apanya nih Bunda? Untuk Islam keilmuan itu harus diisi, maksudnya harus diiakan sampai semuanya ke bawah gitu, atau kita pilih-pilih daftar mata kuliah yang mau kita iniin gitu. Oh. Oke, Maaf, Bu. saya tidak tadi nggak ini Iya. ada keluar sebentar. Ya, jadi nanti habis ini kami Prodi akan kirimkan daftar mata kuliah yang diajukan atau yang tidak diajukan ya. Artinya yang diakui dan yang harus ditempuh ya. Nah, nanti berdasarkan itu saja Bunda menceklistnya ya, tidak berdasarkan mata kuliah yang akan kami kirimkan habis Zoom ini. Nah, terus untuk jenis SKS itu bagaimana itu menentukannya tuh Bun? Itu kami yang menentukan atau
Prodi yang nentukan, Bun. Oh, kami Jadi cuma mengatakan ya saja atau iya, tidak. jadi ada kan di kita 144 SKS ya, 100 itu yang nanti diakui. Berdasarkan apa? Berdasarkan ya tadi sertifikat, RPP, terus video mungkin, ada sertifikat kompetensi, ada SK apa, itu akan kita nilai nanti untuk diakui sebanyak 100 SKS. Jadi Bunda hanya akan menempuh perkuliahan 2 semester dengan 44 SKS saja. Oh, gitu ya. Nah, Kebetulan gitu. saya nggak banyak sekali atau sertifikat atau apa gitu ya, Bun. Dari mana ya dapatnya nanti ya? Bunda dari udah berapa tahun ini? Baru ini masuk 3 ini, Bun. Oh gitu, iya. Ya, Namanya ada di Sipka UIR kan, Bun? ada. Oke, nanti mungkin bisa diskusi ya sama di grup atau sama ibu-ibu yang ada di sini nih, kayaknya udah banyak pengalamannya. Itu bagaimana mendapatkan misalnya mungkin ada kegiatan-kegiatan sebelumnya yang tidak ada SK-nya, yang tidak ada sertifikatnya, tapi sudah dijalani begitu kan? Oh Ada iya. pendidikan atau pelatihan yang sudah dijalani tapi terlewat. Nah, itu seperti apa? Coba nanti diskusi sama bunda-bunda yang yang sudah banyak pengalamannya sini. Oh gitu ya. Iya kemarin Ya, mulai juga ada. dikumpulkan lagi. Nah, mulai dikumpulkan lagi. Saya yakin lah kalau bunda-bunda yang ngajar di PAUD ini sebenarnya banyak kan kegiatan-kegiatan yang sudah Iya. dilakukan, tapi mungkin tidak terdokumen, gitu ya, tidak Iya, ada iya. Iya, terdokumentasi Bunda. dengan baik. Jarang Hmm. didokumentasi gitu. Iya, Oh, jadi nah, nanti iya. coba saling saling ini aja, saling diskusi atau saling bertanya ya Bunda Rosa ya Oh ke iya, Bunda. ibu-ibu Makasih nih ya, Bunda kan Rehana ya. baik-baik nih pengalamannya banyak nih ibu-ibu nih. Oh iya, Iya makasih ya, Bun. Bunda. Oke, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Ada lagi Bun? Ada Bu, Assalamualaikum Bu. Bu. Waalaikumsalam ya Bu Maifa. Bu, kita tadi dari mohon bertanya ya Bu. Ya. Kita pasti absen hari ini Bu. Iya di absen itu ada link absennya di itu ya Bu, di chat ya. Ada lagi Bun? Ya Bu, makasih ya Bu. Oke, link absennya jangan lupa ya Bun, Bun. diklik saja. Diklik saja, nanti itu disuruh isi apa gitu, absensi ya. Oke, Bu Juliana, dipersilahkan. Iya, saya sudah coba SMS untuk mendapatkan akun daftar klik UIR RPL, tapi balasannya format Anda salah gitu. Dipastikan dulu Bun, dipastikan sesuai dengan contoh yang di samping kiri tadi. Daftar UIR RPL begitu Ya, kan? spasinya jangan lupa ya. Ya, sudah spasi. Terus balasannya waspada penipuan. Anda akan membeli Ya. Tulis setelah oke. itu saya balas oke sudah. Namun OKE ya. maaf, ya OKE betul. Maaf, format SMS Anda salah begitu keterangannya. Bu Ause, bisa dibantu Bu? Apa tadi Bu? Ibu. Boleh ini nggak kasih tahu ini Ibu? udah dikirim barusan. Oh, sudah dikirim. Oke, berarti udah selesai Bu Ause. Ya, sudah selesai. Oke, ada lagi Bun? Ini Bun, misalnya kayak tadi lah kan ini kalau udah ditutup Zoom kita nih, mana tahu nanti ada teringat kita kan mau bertanya lagi gitu, kemana tuh Bun? Di grup kan kita ada grup di WA grup aja. Bun, bisa didiskusikan atau bisa ditanyakan saja di grup WA kita ya. Oh gitu. Oke Bun, ada lagi? Untuk link absen tadi gimana Bun? Link akun gimana Bun? Link absen. Oh iya, link absen kan udah nih di chat ya. Di chat. Di chat itu. Ayo mana nih absensi? Ya. Diklik saja yang biru itu. Nah, diklik nanti muncul. Ai di mana WA Mamai? Nah, oke ya. Ada lagi Bu-ibu, bunda-bunda yang mau ditanyakan? Izin Bu bertanya Bun. Iya, silahkan.
Berarti Bun RPPM sama RPPH tuh cukup untuk sehari itu aja ya Bun ya? Iya dimasukkan aja Bun, dibuat harian RPPM namanya yang seminggu, RPPH kan ya habis Bun, itu RPPM harian. kita ambil yang sehari aja kan, sama Iya, pembelajarannya dan foto iya, serta videonya ya Bun ya. iya. Oke, terima kasih Bun. Nah, yang penting tidak melebihi dari ketentuan upload ya Bun. Disuruhnya Iya, 1 oke Bun. mega, maka jangan lebih dari 1 mega. Maka nanti tidak bisa terupload. Iya, berarti yang penting inti-intinya aja ya Bun ya. Iya. Nanti ada Oke, tim Bun, terima penilai kasih, Bun. Bun. Jadi silahkan diupload yang Di-uploadnya semuanya sekiranya ya Bun ya. ya, yang Hmm, kiranya ada disimpan. kaitan ya. Jangan kayak kata Bu Iya, Ause iya, nanti iya. sertifikat lomba makan kerupuk. Ah, itu pun diupload. Jangan ya. Iya, 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 iya. Nah, jadi kira-kira yang relevan, yang sesuai, maka bisa diupload. Iya, Nanti iya, oke, akan Bun. dinilai. Kita ada tim penilainya. Iya. Oke, Bun, ada lagi? Bunda, tolong link absennya. Udah di chat, Bun. Ada tadi tuh Bun. Ada sama dikirim sama Pak Yanu Ismawan itu. Mana dia? Assalamualaikum, Bun. Iya, Mau Waalaikumsalam. nanya, Bun, misalnya sertifikat itu pelatihan apa ya di luar itulah, di luar apa PAUD, misalnya USP atau PMTAS itu tentang makanan anak sehat itu tak apa-apa ya Bun kita masukkan. Pada dasarnya prinsipnya dimasukkan saja Bun. Nanti kita kan ada tim penilai ya. Tim penilai Iya, akan iya. melihat apakah sesuai atau tidak. Oke. Oke, Tapi yang Bun. jelas harus berkaitan tadi ya. Sekali lagi Itu harus berkaitan, iya. harus relevan. PMTAS itu kan makanan tambahan anak sekolah juga Bun. Itu pelatihannya tahun 2010 kalau tak salah Bun. Ya nggak apa-apa Bun, dimasukkan saja. Ya, itu pelatihan kurikulum 2011. Boleh juga kan? Nggak tahu. Iya, iya. Silahkan dimasukkan saja Bun. Ya, Bun, jadi gimana tadi pendaftarannya? Sekarang boleh ya? Tadi saya nggak sempat ikut, Bun. Iya, iya, Soalnya nggak apa-apa Bun. sinyalnya Bun, apa? kalau buka di chat itu sudah udah dikirim link pendaftarannya. Oh, gitu ya. Bisa nggak Bunda lihat di chat di Zoom itu ada di bawahnya itu chat gitu ya? Ya, bisa. Dia akan berwarna merah itu. Nah, sinyal kami Bun nggak bersahabat hari ini. Oke, ini dikirimkan lagi ya Bun. Nah, tinggal Ya, di chat ya, ya. saja Bun. Penerimaan Oke. mahasiswa baru itu tinggal diklik saja. Bun, itu saya udah absen, dah ada masuk, Bun. Atas nama Iya. Wan Mimiyanti. Ya, nanti Wan dicek ya Mimiyanti Bun. nanti. Nanti cek. Oke, Yang penting Bun. jangan lupa absensi. Terus link pendaftarannya itu sudah dikirimkan kembali. Ya, Nanti terima juga kasih ya, akan kita Bun. kirimkan di grup ya. Bun, mau nanya lagi ya, boleh ya? Iya, Banyak. silakan Bun. Kalau ada yang kurang tahu, ya maklumlah Bun, saya di kampung jauh Bun, di Natuna Bun. Assalamualaikum. Oh, Masya Allah, Iya. Masya Allah. Tekanya di desa kali Bun ya. Jadi banyak yang kurang. Nanti saya mau nanya sama Ibu, boleh kan? Boleh, kan Langsung. kita, Ibu, Bunda udah masuk di grup kan, grup WA ya? Ya. Nah, ya, Kalau nanti nanya kita bisa pribadi, nanya pribadi nanti nggak boleh bisa ya Bun. bisa diskusi saja di grup. Siapa tahu saya tidak bisa jawab, tapi teman-teman Oke. bunda yang ada di yang lain bisa jawab gitu kan. Kalau di grup kan enaknya begitu ya. Ya, ya Bun. Terima kasih Bun. Ya, Masukannya. sama-sama Bun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi Bun yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Bun. Ya, waalaikumsalam Bunda Mursida, silahkan. Ya, dari Natuna nih Bun mau tanya Masya Allah, tentang 2 orang dari Natuna ya. Tentang RPPH, biasanya kami kan pakai tulis tangan, bisa pakai tulis tangan ke Bun? Kalau rapi sih bisa ya, bisa. Oh, Nah, bisa rapi. Jadi bisa pakai dibaca lah sama tim penilai ya. Takutnya nanti
alangkah lebih baiknya kalau diketik, kalau Pakai bisa. ketik ya. Tapi kalau Oke, oke, oke. misalnya terbatas, tulis tangan bisa, tapi rapi dan bisa dibaca oleh tim penilai ya, Bun. Iya, 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 iya. Cuma nanya. Oke, Kalau siap. Dia Oke, punya yuk. mama tadi yang benar. Assalamualaikum. Salam. Ada lagi, Bun? Ada, Bun? Kalau tidak ada, Ya Bun, Bunda Yel. Apa lagi mau ditanyakan ya? Kapan itu? Besok ya dia. hari Jumat ya, Bun, terakhir hari Jumat. Hari Sabtu ya, Bun, tanggal 30 terakhir. Anunya tuh kapan ya dikiriman? Daftar apa tadi itu? Daftar ujian tadi apa? Daftar apa namanya? Hah? Masih dengar dia tuh. Daftar. Oh ya Bun. Daftar mata pelajarannya kapan bisa dikirim tuh ya Bunda? Insya Allah habis Zoom ini kita kirim di grup ya. Melalui grup ya Bunda ya. Iya. Oke, makasih ya Bun. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi, Bun? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Ya. Bun. Waalaikumsalam. Bun, mau saya tanyakan, Bun. RPPM, RPPH saya, kan masih pakai dokumen kurikulum merdeka. Tapi saya udah upload tahun 2025-26. Apa itu boleh saya udah di PDF-kan lagi gitu? Boleh itu aja saya kirim? Gimana, Bun? Ulang, Bun? Maaf. Maksudnya gini, Bun. RPPM saya sama RPH saya kan masih kurikulum merdeka. Terus saya udah buat setahun ini 2025, 2026, 26. Dan itu aja lewat PDF-nya gitu. Ya nggak apa-apa, Bun. Itu yang saya sampaikan tadi, dimasukkan saja, diupload saja ya. Nanti ada tim penilainya yang akan menilai apakah sesuai dengan atau tidak dengan mata kuliah yang akan diakui. Oke Ya. lah, Bun. Oke, Bun. Oke. Ada lagi, Bun? Kalau tidak, kita akhiri ya, karena udah masuk asar di Pekanbaru dan sekitarnya. Boleh izin bertanya? Iya, oke, Bunda terakhir. Oke. Ini kan kita mau ngisi klik fotonya tuh Bunda. Kalau misalnya tidak ada foto yang resmi tapi nyimpang-nyimpang sedikit gitu bagaimana Bunda untuk pendaftarannya? Nyimpang-nyimpang dikit tuh, nyimpang-nyimpang dikit tuh gimana maksudnya? Maksudnya tidak ada background belakang itu yang resmi kan ada apanya? Oh, yang warna merah yang dibilang Bu Ausa tadi ya, merah atau biru ya, Kak. Kalau nggak salah Bu Ausa bilang tadi boleh kok backgroundnya yang bukan merah atau biru gitu. Kalau nggak salah dengar saya, ya kan? Iya Bu Ausa ya. Kalau misalnya nanti dia nggak punya background biru, dirubah aja di laptopnya itu bisa kok rubah color backgroundnya jadi merah dan biru. Oke, Bunda, Ya, makasih. jadi harus sesuai dengan format ya Ibu ya, merah atau biru. Baik, Bunda. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa minta tolong ya Bun ke anaknya ya Bun, atau ke guru-guru muda yang ada di sekolah ya, untuk membantu. Assalamualaikum Bunda. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda. Ya. Nama saya Mepeni, udah masuk Jaten Bunda. Ya silahkan Bun. Memang harus ada background merahnya itu. Tunggu dulu, aku udah Bunda, nanya. update saya atas nama Mepeni udah masuk Bunda. Bentar ya. Yang itu yang Pak Anu itu kan ada kemarin. Ini kok merene kemarin Mbak. Bun, ada yang mau ditanyakan lagi Bun terkait dengan ini kita? Terkait dengan yang Zoom yang tentang pendaftaran. Oh iya Bun, saya yang aku bikin label itu deh. Itu Assalamualaikum Bunda. Nah, mana nih? Ah ya, Bunda Misyati, silahkan. Ya, ini Bun, tanya Bun. Kalau Ya. foto ini pakai bajunya warnanya apa Bun? Nggak ada, bajunya bebas. Belakang backgroundnya Oh, aja yang bebas. boleh, yang warna biru atau merah. Ya. Ya. Ya, makasih Bun. Oke, sama-sama Ya. Bun. Bunda. Iya Bun. Saya bingung nih Bunda ini namanya Bunda Oppo kan, kamu nggak enak kan saya bilangnya. Ya Bunda. Assalamualaikum. Iya Bun, silahkan. Assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam. Silahkan, Bun. Saya Bunda Yuheni, Bun. Oh iya, Bun. Ya, Bun nanya, Bun, kalau untuk daftar itu kalau malam bisa, Bun? Misalnya jam-jam 8 ke atas gitu, Bun. Karena kalau siang kadang agak lola sih, Bun. Bu Ause, bisa malam, Bu Ause? Apa yang malam, Bu? Enggak, kita Pendaftarannya daftar malam. gitu, Bun. Kan kalau malam tuh lebih cepat kayaknya, Bun. Bisa nggak, Bun? Oh, Dibuka bisa. daftar, Bisa. Bun. Bisa ya, Bun? Iya, bisa, Bun? Bisa, bisa. Oh, nggak ada batas jam ya, Bun? Bisa, Bu. Oh, jamnya nggak ada batas, Bun? Enggak, Bu. Oh, nggak. Oke, oke. Makasih, Bunda. Sertifikat minimal berapa? Nggak ada batasan, Bun. Upload saja. Nanti ada tim penilai yang akan menilai apakah sertifikat atau dokumen-dokumen yang diupload itu sesuai atau tidak, gitu ya, untuk diakui. Itu ya. Oke. Ada lagi nggak? Satu terakhir. Oke, Bunda Ismalela. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya andaikan menampilkan dokumentasi waktu pembelajaran. Umpamanya bukan waktu pembelajaran itu kan fotonya udah banyak kehapus, kehilang semua gara-gara HP kan. Jadi cuma foto muridnya aja yang banyak yang diajarkan, nggak ada gurunya. Gimana itu Bu? Bisa dipakai nggak ya? Kan dokumen yang akan diakui itu tidak hanya dalam bentuk foto saja ya, Bun. Bisa Iya. dalam bentuk lain. Nah, mungkin karena foto nggak ada, mungkin dokumen lain yang bisa mengakomodir foto tadi atau menggantikan foto tadi mungkin bisa di-upload. Jadi nggak harus foto kok, Bun. Nggak harus video kok. Ada yang lain gitu ya. Tapi kalau ada video juga nggak apa-apa untuk di-upload gitu ya. Iya, iya, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya. Bunda-bunda ya, nanti kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup. Yang penting terkait dengan pendaftaran udah ini ya, udah ngerti semua ya. Bun? Insya Allah. Bunda, Ya. kalau apa tuh namanya apa namanya teh? Tamatan itu. Lulusan apa namanya tanda tamat SMA-nya udah nggak ada yang apa yang asli ya Bun? Gimana tuh yang fotokopi yang ada nggak apa-apa ya Bun? Bu harus legalisir ya? Bu Ausa harus legalisir ya Bu Ausa atau enggak? Gimana Bu? Ijazahnya nggak ada yang asli katanya, yang ada hanya tinggal fotokopian. Ya enggak apa-apa yang legalisir itu aja Bu. Nanti penilai itu kan mengecek ke ini ke Dikti nanti ke Dapodik apakah nanti ijazah SMA atau D1 D2-nya itu betul-betul valid atau tidak. Oh, oke. Makasih ya Bunda. Iya. Ya, terima kasih sama-sama. Oke ya Bun. Saya sih berharap untuk pendaftaran sudah untuk apa yang apa untuk informasi tentang pendaftaran RPL-nya sudah bisa dipahami semua gitu ya. Untuk nanti apakah sertifikat kompetensi lain bisa diakui, kita bisa diskusikan lagi nanti di grup. Yang jelas untuk pendaftarannya udah paham semua ya. Mudah-mudahan ya Ibu-ibu ya. Insya Allah sudah Bu. Siap kalau begitu. Baik Ibu-ibu, kita akhiri ya pertemuan hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup ya Bunda.